Umar kaget. Umar mengatakan, ayah sama anaknya seperti seakan-akan saudara kembar. Jadi hampir sama rambutnya sama-sama. Dia masih hitam, masih muda rambutnya si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya. Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, ajaban ma ra'aitul yaum. Sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang ada jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau Anda mendengar kisah anak saya ini, dia lahir dari rahim ibunya, sementara ibunya di kuburan, Anda lebih kaget. Kata Umar, anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati. Kata ayahnya, iya Amir Mukminin. Begini ceritanya. Umar bilang, ceritakan saya rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, begini cerita Amir Mukminin. Saya, waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah, masyarakat Madinah, orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang, saya, waktu ibunya masih hidup anak ini, sempat, waktu hamil pertama, anaknya cuma satu. Lagi hamil 3 bulan, ya. Saya kemudian punya hajat, ingin keluar dari kota Madinah, ingin pergi. Dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali, bisa enggak. Karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan, bisa mati, bisa enggak kembali. Sekarang masih ada, mungkin bisa beli tiket pulang pergi. Atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya. Zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit mau pergi jihad, mau pergi bisnis, maka itu dianggap oleh keluarganya sudah meninggal. Dia bilang istri saya pun melarang saya, meminta jangan pergi, ya. Padahal ini saya sudah harus pergi. Maka saya pun mengetahui kalau istri saya ragu karena masalah anaknya. Lalu saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, saya mengamanahkan anakku yang ada di rahim atau di perut istriku ini. Jagalah ya Allah. Lalu dia bilang saya pun pergi. Setelah saya pergi, saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu. Jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik. Pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib, kemudian saya coba ke rumah saya, tidak ada orang. Saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di Masjid Nabi. Saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Maka saya pun ya sholat Isya, dan saya setelah Isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan takziahnya, gitu kan. Kemudian saya lewatin Baqi dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya, mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang begitu saya lewat dekat kuburan istri saya, di atas kuburan istri saya ada asap keluar, asap, banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap. Setiap hari, kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali, patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini keburukan, pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya Amir Mukminin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati, gitu kan? Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amir Mukminin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amir Mukminin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini Amir Mukminin. Ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mukminin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanahkan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya miliki kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.